Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bersama dengan Ibu Desi, kita mulai pembelajaran hari ini tentang struktur atom. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke perkembangan teori atom, terlebih dahulu kita harus pahami pengertian dari atom itu sendiri. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Jadi, pengertian atom itu sendiri adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang perkembangan teori atom. Teori atom yang akan kita pelajari ada 5, yaitu pertama, dimulai oleh Dalton. Yang kedua, dikembangkan oleh Thomson. Yang ketiga, dikembangkan oleh Rutherford. Yang keempat, dikembangkan oleh Bohr. Dan yang terakhir, yang kita kenal sekarang, teori mekanika kuantum. Baiklah, yang pertama adalah teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom itu bulat seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang sama. Unsur yang berbeda terbentuk atau tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom-atom berbentuk senyawa dengan perbandingan tetap. Keempat, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain. Selanjutnya, yaitu teori atom Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang mengelilinginya, sehingga atom bermuatan netral. Teori atom Thomson ini dikenal dengan model atom roti-kismis. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Kemudian penjelasan berikutnya untuk teori atom Rutherford yaitu atom bersifat netral. Artinya, jumlah proton dalam inti akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut. Jadi, dikatakan bahwa bersifat netral. Ternyata, massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom. Karena tidak seimbang, maka diprediksi akan ada partikel lain dalam inti untuk menyeimbangkan, yaitu dikenal dengan neutron. Teori atom berikutnya, yaitu Bohr, adalah perkembangan dari teori atom Rutherford tadi yang baru kita pelajari. Menurut Bohr, apabila elektron bergerak mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, yaitu disebut dengan kulit elektron. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, yang disebut dengan eksitasi. Sebaliknya, elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, dan disebut dengan deeksitasi. Yang terakhir, yang kelima, yang lebih lengkap, teori mekanika kuantum. Teori ini berdasarkan pada sifat dualisme elektron. Maksudnya, elektron tersebut bisa sebagai partikel dan bisa juga sebagai gelombang. Kita lanjutkan ke konsep berikutnya, yaitu adalah tidak mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron. Adapun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Demikianlah 5 teori yang mendasari teori atom pada pembelajaran sekali ini. Oke anak-anakku semua, sampai di sini semoga dapat dipahami ya. Bagi anak-anakku yang belum paham dan mempunyai pertanyaan seputar video tadi, anak-anakku bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi yang suka, silakan share ke teman-teman kalian. Kemudian Ibu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.